Shalom adik-adik semua, gimana kabar kalian hari ini? Kak Gus percaya adik-adik semua di rumah atau dimanapun adik-adik berada diberkati Tuhan, dalam perlindungan Tuhan, semuanya sehat, kuat, diberkati oleh Tuhan. Nah, hari ini kita ketemu lagi dengan Bina Iman Namba dengan Kak Agus. Nah, hari ini kita mau belajar tentang Roh Kudus adik-adik ya. Yuk kita buka ayat kita di Efesus pasal pertama ayat yang ke-14. Adik-adik kalau ada di rumah bisa buka Alkitabnya, dan juga para orang tua bisa bantu anak-anaknya, adik-adiknya untuk membuka Alkitab. Yuk kita baca bareng-bareng ya. Kak Agus baca di sini, adik-adik baca di rumah masing-masing. Efesus pasal pertama ayat yang ke-14. Kak Agus bacakan 2, 3. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kak Agus ulangi adik-adik. Efesus 1 ayat yang ke-14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Adik-adik, tujuan atau tema Bina Iman hari ini adik-adik yaitu supaya kita, adik-adik semua, menjadi terang karena kuasa Roh Kudus. Adik-adik, ayat ini berkata Roh Kudus itu jaminan kita sampai nanti kita bisa benar-benar menjadi miliknya Allah, benar-benar menjadi anak Allah, benar-benar nanti bisa ketemu Tuhan. Itu jaminannya Roh Kudus adik-adik. Nah, kenapa kita perlu Roh Kudus adik-adik? Kenapa adik-adik perlu Roh Kudus? Kenapa Kak Agus perlu Roh Kudus? Kenapa kita semua sebagai anak-anak Tuhan perlu Roh Kudus? Ayo kita buka ayatnya di dalam Injil Yohanes. Ya, Injil Yohanes adik-adik, pasal yang ke-14. Ya, pasal yang ke-14, Kak Agus bacakan dulu di ayat yang ke-15. Dan yang ke-16, Kak Agus bacakan ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayat yang ke-17, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Adik-adik, tadi di Efesus kita belajar Roh Kudus itu jaminan kita sampai nanti kita benar-benar nyata ketemu Tuhan. Nah, apa artinya adik-adik? Roh Kudus itu yang akan menolong kita. Di Yohanes ini dikatakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Yang bisa menolong kita, memampukan kita mengasihi Tuhan, dan memampukan kita taat semua apa yang Tuhan katakan itu hanya Roh Kudus. Adik-adik, kita semua tidak bisa taat, tidak bisa mengasihi Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Tidak bisa adik-adik. Yang bisa memampukan kita, yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa jadi anak-anak yang taat, anak-anak yang mengasihi Tuhan, itu Roh Kudus. Nah, di Yohanes 14 ayat yang ke-26, firman Tuhan berkata gini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Lah, ini fungsinya Roh Kudus adik-adik. Roh Kudus itu yang akan mengajar kita. Oh, kamu harus gini, kamu tidak boleh gitu, kamu tidak boleh gini. Dan Roh Kudus akan mengingatkan kita akan janji Tuhan, mengingatkan kita akan firman Tuhan, mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, mengingatkan kita kalau kita lagi takut atau kita pengen berbuat dosa. Adik-adik, Roh Kudus yang mengingatkan kita. Nah, pentingnya kita semua hidup dipenuhi Roh Kudus. Pentingnya kita semua adik-adik hidup jadi terang dengan kekuatan Roh Kudus. Nah, saat ini Kak Agus mau berdoa buat adik-adik semua di rumah. Ya, semua adik-adik rumah angkat tangannya seperti ini ya, seperti Kak Agus. Angkat tangan seperti ini. Kemudian para orang tua atau kakak-kakak yang mungkin sedang dengan adik-adik, tumpangkan tanganmu atas anak-anak. Tumpangkan tanganmu atas adik-adikmu. Tumpangkan tangan dan kita akan berdoa bersama-sama. Yuk, adik-adik yang di rumah, angkat kedua tangannya seperti ini. Dan para orang tua, tumpangkan tangan atas anak-anakmu yang ada di rumah. Tumpangkan tangan atas kepala anak-anak kita. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menerima janji-Mu
yaitu janji Roh Kudus. Oleh sebab itu, saat ini hamba-Mu berdoa buat setiap seluruh adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Roh Kudus, Engkau datang menghampiri mereka, memenuhi mereka, menjamah mereka, melawat setiap hati mereka Tuhan. Dan juga setiap orang tua, setiap kakak-kakak dipenuhi oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, dipenuhkan oleh kuasa Roh Kudus, dijamah oleh kuasa Roh Kudus. Roh yang membebaskan, menghibur, melepaskan, menguatkan setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih dimanapun adik-adik berada, dimanapun para orang tua berada, dimanapun para kakak-kakak berada hari ini Tuhan. Roh Kudus melawat, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus memerdekakan setiap mereka. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hari ini juga Roh-Mu bekerja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Tuhan memberkati adik-adik semua. Say M, say B.